Jadwal Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U20 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di kota Shenzhen, China, ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, 13 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga pembuka takkan mudah dijalani Timnas Indonesia U20 dan Timnas Iran U20. Hasil di laga pertama Piala Asia U20 2023 dapat dijadikan acuannya. 1. Timnas Indonesia U20 pantang grogi di laga pembuka Piala Asia U20 2025. Saat itu, Timnas Indonesia U20 tumbang 0-2 dari Timnas Irak U20 di laga pertama Grup A Piala Asia U20 2023. Sementara itu, Timnas Iran U20 cuma menang tipis 1-0 atas Timnas Qatar U20 di laga pertama Grup B Piala Asia U20 2023. Jelang bentrok di laga esok lusa, Timnas Indonesia U20 diuntungkan karena Timnas Iran U20 dipastikan tanpa penyerang klub Liga Rusia Rubin Kazan, Kasrat Taheri. Penyerang bertinggi badan 185 cm ini merupakan top skor Timnas Iran U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan 3 gol. Namun, pelatih Timnas Iran U20 Hossein Andi membuat keputusan mengejutkan dengan tidak menyertakan penyerang 18 tahun tersebut ke Piala Asia U20 2025. Sejauh ini belum diketahui secara pasti kenapa Kasrat Taheri tidak disertakan. Jika dilihat di laman Transfermarkt, tidak ada notifikasi bahwa Kasrat Taheri mengalami cedera. Apakah tidak dibawanya ex-pemain sepahan U20 itu murni sang pemain kalah kualitas dari pemain Timnas Iran U20 yang lain? 2. Timnas Indonesia U20 full tim di Piala Asia U20 2025. Di saat bersamaan, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyertakan seluruh pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Welber Jardim yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dapat ambil bagian di Piala Asia U20 2025. Peran Welber Jardim dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang permainan Timnas Indonesia U20. Selain itu, peran Jens Raven juga tak bisa dikesampingkan. Jens Raven menunjukkan besarnya peran yang dimiliki bersama Timnas Indonesia U20. Terbukti, penyerang 19 tahun itu merupakan top skor Timnas Indonesia U20 di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Australia mengalami nasib kurang mengenakan sebelum jumpa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim bakal bertarung di Sydney, 20 Maret 2025 mendatang. Dikutip dari news.com.au, tim berjuluk Soceros dilanda badai cedera sebelum jumpa Timnas Indonesia. Nama pertama yang terancam absen adalah Nestori Irankunda. Nestori Irankunda sendiri merupakan wonderkid Bayern Munchen yang tengah dipinjamkan ke Grasshoppers. Harapan pemain 19 tahun tersebut untuk merumput lawan Timnas Indonesia menipis. Irankunda digantikan pada menit ke-36 kala Grasshoppers imbang 1-1 atas Lugano di Liga Super Swiss pekan ini. Mantan pemain Adelaide United itu sebelumnya memberikan assist untuk satu-satunya gol timnya yang dicetak oleh Evans Maurin. Irankunda tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi cedera yang dialaminya. Nestori Irankunda bukan satu-satunya nama pemain yang mengalami cedera. Nama Jordan Boss juga memperpanjang daftar cedera Australia. Jordan Boss mengalami masalah di bagian hamstring saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège. Di tempat yang lain, Kapten tim Matthew Ryan juga mengalami cedera bersama klub baru. Matthew Ryan mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Saat itu, Lens kalah 0-2 dari Nice. Pelatih Australia,
Tony Popovich kini berharap pada saingan utama Matthew Ryan di pos penjaga gawang, Joe Gauci. Joe Gauci kini bermain untuk Barnsley di kasta ketiga Liga Inggris. Meski begitu, Australia juga memiliki kabar baik sejauh ini. Aidan O'Neill sudah dikonfirmasi pulih dari cedera pekan ini. Aidan O'Neill sudah bisa bermain saat Standard Liège tampil lawan Westerlo pekan ini di Liga Belgia. Lini depan Australia juga sedikit mengkhawatirkan jelang lawan timnas Indonesia. Kusini Yengi yang jadi andalan di lini depan belum menemukan ketajamannya di Portsmouth. Kusini Yengi belum mencetak dalam penampilannya musim ini. Tentu, ini jadi kabar buruk sebelum perebutan tiket Piala Dunia 2026. Gelandang muda klub Liga Inggris Derby County ini tunggu panggilan timnas Indonesia. Dia layak dilirik Patrick Kluivert untuk menjadi bagian timnas Indonesia di masa depan. Walau usianya baru 17 tahun, namun dia sudah mendapatkan kontrak profesional bersama Derby County yang bertanding di EFL Champions, Liga Kasta kedua di Inggris. Yap, pemain muda yang memiliki darah Indonesia, Belanda dan Curaçao tersebut adalah Damian Augustin. Damian Augustin secara tegas menyatakan siap jika timnas Indonesia mengajak dia bergabung. Sangat indah jika bisa bermain untuk Indonesia. Aku sangat menantikan bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Damian Augustin kepada Yusa Nugraha. Kepada Yusa, Damian Augustin menjelaskan bahwa mengawali karir sepak bolanya dengan masuk dalam tim muda West Bromwich Albion di Liga Inggris. Kenal bola sejak kecil, siaran langsung sepak bola online. Sejak kecil saya suka sepak bola, bahkan kata pertama yang saya kenal selain papa dan mama adalah bola. Pada usia 1 tahun, saya ikut ayah bermain di Liga Inggris. Saya pun ikut bermain bersama tim muda. Pada usia 7 tahun saya ikut papa pindah ke Belanda, dan saya main bersama Brighton, ujar Damian Augustin. Damian Augustin memulai karir sepak bolanya bersama tim muda West Bromwich Albion. Saat ini Damian Augustin bermain untuk Derby County U18 di Premier League 2. Damian Augustin pernah bermain di kompetisi yang lebih tinggi, Premier League 2 U21, pada akhir Desember 2024 sebagai pemain pengganti saat melawan Fulham. Damian Augustin juga pernah bermain bersama Derby County di FA Youth Cup saat melawan Sunderland. Damian Augustin mengaku saat ini dia bermain di posisi gelandang dengan nomor punggung 8 atau 10. Namun dia mengaku lebih suka di posisi 8 karena dapat melihat jalannya permainan dan passing-passing sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sayap kanan, bek, hingga gelandang. Waktu di U19, saya main di sayap kanan, karena saat itu aku badan saya tinggi dan kuat, ujar pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm ini. Saat di Inggris, lanjut Damian Augustin, dia juga bermain di posisi itu saat di Brighton. Tapi saat pindah ke Willem II di Liga Belanda, Damian Augustin bermain sebagai bek tengah. Namun karena badannya yang besar, lanjut Damian Augustin, dia pun bisa bermain untuk posisi depan dan belakang. Setelah beberapa lama bermain di posisi bek kiri, menurut Damian Augustin, akhirnya dia pindah sebagai gelandang hingga kini. Untuk karir internasional, Damian Augustin sendiri sudah 3 kali memperkuat timnas Curaçao U17 di ajang CONCACAF U17 Championship 2023. Ditanya Yusa Nugraha terkait kemungkinan membela timnas Indonesia, dengan mantap Damian Augustin membuka peluang untuk itu. Darah Indonesia dari ibu asal Jakarta. Namun, lanjut Damian Augustin, dia belum mendapatkan kabar soal tersebut. Saya belum dapat panggilan dari negara manapun. Saya hanya menunggu saat ini, dan memilih jika itu terjadi, ungkap pemain yang memegang paspor Belanda ini. Damian Augustin sendiri mengaku mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu. Nenek buyut dan nenek saya dari sebelah mama berasal dari Jakarta.
Jadi ibu saya separuh Indonesia. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi suatu hari kelak saya ingin ke Indonesia, ungkap Demian Augustien, anak ex-pemain timnas Curaçao. Demian Augustien sendiri mendapatkan darah Curaçao dari sang ayah, Kemi Augustien. Diketahui, Kemi Augustien adalah mantan pemain timnas Curaçao yang pernah dilatih Patrick Kluivert. Selain itu, Kemi Augustien juga malang melintang di klub Liga Belanda dan Inggris. Mulai dari AS Alkmaar, Swansea City, Crystal Palace hingga Brighton Hove Albion. Demian Augustien mengaku beberapa kali menonton pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia U23 saat lolos ke Dubai dan Piala Dunia U17.